Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita pada Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beribadah. Ibadah yang salah satu ibadah yang utama adalah kita menuntut ilmu. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah, bisa menyerap, bisa memahami ilmu yang disampaikan. Dan semoga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah. Tak lupa salawat salam kita ya curahkan dan kita yang limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, karena pembahasan dari juz 2 ayat juz 2 sudah selesai, insyaallah. Ya, mungkin beberapa pertemuan terakhir ini kita fokuskan kepada pembahasan ya daripada perubahan ya. Kita mengenal yang namanya isim dhamir dan macam-macam daripada fi'il ya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan, silahkan dibuka halaman terakhir ya. Jadi ini rumus kata ganti. Ada yang disebut dengan kata ganti ya. Istilahnya dalam bahasa Arab disebut dengan isim dhamir ya. Apa namanya? Isim dhamir ya. Begitupun nanti perubahannya ketika kata ganti ini menjadi objek atau kepemilikan ya. Ini tentu berbeda ya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalau objek itu atau kepemilikan biasanya kita terjemahkan dengan nya gitu ya. Bukunya ya, pulpennya, gitu ya, rumahnya. Nah, tentu ini berbeda ya ketika ya kata ganti ini menjadi subjek ataupun objek ya. Sebelum kita bahas tentang objek, tentu kita membahas yang berkaitan dengan subjek ya. Jadi kata ganti tapi berbentuk subjek ya. Nah, dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian ya, kata ganti ini ya, ini urutannya disesuaikan dengan satu ya, disesuaikan dengan gender ya, apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Hanya ada dua, laki-laki perempuan. Nah, nggak ada tengah-tengah ya, hanya ada laki-laki atau perempuan ya. Kemudian yang kedua ya, dibagi ya berdasarkan dengan jumlah. Berdasarkan dengan apa? Jumlah. Jadi satu orang ya, ini nanti ketika kita ganti jumlahnya untuk dua orang ini berbeda. Nah, kalau bahasa Indonesia simple. Coba kata ganti dia. Nah ya. Dia ya. Kemudian dia itu untuk satu orang. Ya. Kalau untuk dua orang dia berdua. Ya. Ketika jumlahnya dua itu sudah berbeda. Sudah enggak dia lagi, biasanya ada mereka berdua, gitu ya.
Kalau banyak, oh kalian. Kata ganti. Ya, saya tanya dulu, dia itu kata ganti untuk orang keberapa? Orang ketiga, Pak. Nah, ini sama bahasa Arab nanti pembagian gendernya berdasarkan satu gender, dua jumlah, ya. Yang ketiga berdasarkan dengan ya orang keberapa dia ini, ya. Jadi apa namanya, pembagian gender itu singkat kata ganti ini ya, ada untuk orang ketiga, ada untuk orang kedua, ada untuk orang pertama, orang satu, ya. Nah, sekarang kita bahas, ya. Perhatikan, orang ketiga ya disebut dengan goib. Apa? Goib. Saya tanya, orang kalau ketiga itu orang ketiga ada nggak orangnya? Tidak ada. Nah, ibu kalau ngegosip, ada orang ketiga. Iya. Lagi belanja di tukang sayur, ya gosip. Ya, bagus punya orang ketiga. Mana orang ini? Orang ketiga. Nah, tentu orangnya tidak ada. Maka disebut dengan goib. Ya. Nah, pembagiannya yang pertama gender dulu, laki-laki dulu. Ya, apa? Laki-laki dulu. Berarti urutannya dia satu orang laki-laki, kemudian dua orang mereka berdua, kemudian banyak ini mereka, ya. Jadi urutannya 1, 2, banyak. Kalau banyak itu berarti dalam bahasa Arab disebut dengan banyak atau jamak harus berapa? Lebih dari 2, ya, disebut dengan jamak. 3 seterusnya, ya. Kalau bahasa Indonesia banyak itu nggak mesti 3, ya. 2 itu sudah banyak gitu, ya, sudah masuk jamak. Bahasa Inggris sama, singular 1, kalau plural lebih dari 2, ya. Kalau bahasa Arab yang disebut jamak itu mesti lebih dari 2, ya. Ingat ya, yang pertama ya urutannya adalah orang ketiga. Orang ketiga ada tidak orangnya? Tidak ada. Lantaran tidak ada, kita sebut dengan goib, ya. Jadi pembagiannya laki-laki 1 orang, 2 orang, dan banyak, ya. Nah, di sini ada huwa, ya. Huwa artinya dia laki-laki 1 orang, ya. Apa huwa artinya? Dia laki-laki 1 orang, ya. Goib. Kalau 2 orang huma, apa? Huma, ya. Ini mereka berdua. Berarti orang ketiga jumlahnya 2 saja. Kalau banyak hum, apa? Hum artinya mereka banyak, ya. Coba sekali lagi, ya. Huwa, ya, dia laki-laki 1 orang. Kalau 2 orang huma. Kalau banyak hum, ya. Saya ingin menggunakan isyarat, ya. Perhatikan ya, Bu. Nah, ini ada tangan kanan. Tangan kanan ini untuk laki-laki. Kalau saya gunakan tangan kiri berarti untuk perempuan. Nah, isyaratnya saya tunjuk ke belakang berarti orang ketiga. Gini nih. Siapa? Dia. Gitu ya. Belakang, goib nih orangnya nggak ada, ya. Nah, berarti ini jumlahnya 1 nih. Tunggal, 2 jamak. Huwa, huma, hum. Nah, paham ya? Laki-laki
perempuan. Satu orang, dua jamak. Kalau tunjuk ke belakang, nah, orang ketiga. Ya, berarti gimana? Huwa, huma, hum. Ya. Nah, sekarang yang tangan kiri, berarti kalau tangan kiri perempuan. Ya, perempuan beda. Ya, bahasa Inggris di perempuan beda. Indonesia sama nggak? Nah, Indonesia sama. Makanya orang luar negeri, orang barat, orang mana datang ke Indonesia sebulan bahasa Indonesia lancar, Pak. Coba kita ke Rusia, ya, Rusia, ya, datang ke Rusia setahun belum tentu bisa, ya, ke Inggris, ya, nah, apalagi ke Arab, ya. Kalau bahasanya bahasa ini ya, kalau bahasa ya asal ngomong bisa aja mungkin ya. Nah, untuk perempuan dia, ya dia, nah satu orang, ya itu hiya. Apa bahasa Arabnya? Iya. Untuk dua orang ini sama, mau laki-laki mau perempuan sama-sama huma. Enak nih, ya. Mau laki-laki mau perempuan, kata gantinya ketika mereka berdua itu sama. Mau perempuan semuanya atau laki-laki dan perempuan. Ya, selama itu jumlahnya dua orang dan untuk orang ketiga itu sama-sama kita gunakan huma. Nah, untuk mereka perempuan banyak, ya khusus ini. Nah, maka beda. Hunna apa? Hunna. Ya, coba hiya, huma, hunna. Ya, coba, ayo perhatikan ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sekali lagi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Coba, Bu. Coba. Bu, ya, saya acak, Bu. Bisa ya? Lihat. Look at me. Ya. Ya, coba lihat, ya. Wah, jangan dulu satu-satu. Iya, ingat ya, tangan kiri perempuan, ingat jumlahnya. Kita masih belajar fokus kepada ya orang ketiga. Ya, orang ketiga berarti pokoknya semuanya ketiga. Ya. Huma. Kohum. Satu orang. Fokus, saya masih bahas orang ketiga. Belakang, ya. Ini baru ganti. Ya, udah langsung bingung. Ini diacak ini. Kalau berurutan hafal semuanya, ya. Huma. Tangan kiri. Apa? Hunna. Hum. Iya. Hafal pesantren ini. Bisa lah ya. Bisa. Ya, wong telu, ya, wong sing telu orang ketiga. Bisa ya orang ketiga ya, Bu? Ada siapa, Bu, orang ketiga? Dia. Ya. Nah, sekarang kita orang kedua. Ya, berarti orang kedua ini sekali lagi orang ketiga apa tadi namanya? Goib. Perempuannya goibah. Apa namanya? Goibah. Laki-lakinya goib, ya. Perempuannya goibah, ya. Berarti sesuatu itu tidak nampak di hadapan kita, disebut dengan goib, ya. Nah, sekarang orang kedua. Perhatikan. Orang kedua adalah orang yang berada di hadapan kita. Orang yang berinteraksi dengan kita. Ya, lawan bicara. Disebut dengan mukhatab. Apa? Mukhatab. Ya, sekali lagi apa namanya? Mukhatab. Ya, berarti orang kedua. Orangnya ada.
Karena orangnya ada, kita tunjuk nih syaratnya ya. Ibu ya. Kalau saya tunjuk berarti orang kedua, orang tunjuk ke depan nih. Kamu. Nah, nih, kamu. Ya. Nah, jadi nunjuknya ke depan isyaratnya nih. Kalau orang ketiga kan tunjuknya ke belakang. Ya. Nah, satu orang anta. Ya. Anta. Jadi Betawi jadi ente. Anta. Ya, satu orang berarti kamu laki-laki. Ya, untuk berdua, kamu berdua atau kalian berdua, antuma. Apa? Antuma. Tapi kalau kamu banyak, khusus laki-laki, antum. Apa? Antum. Ya, apa? Anta, antuma, antum. Perempuannya anti. Ya, anti. Kamu perempuan. Dua orang sama. Mau laki-laki mau perempuan, kita gunakan antuma. Ya, dan kalian untuk banyak, berarti jamak, ya. Kita sebut antunna. Apa? Coba anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Sekali lagi. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Nah, ada berapa? Ada 6. 6 tambah 6 berapa? 12. Tinggal 2 lagi. Nah, fokus lagi orang kedua ya. Sekali lagi ayo sama-sama. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ya, coba ibu-ibu. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Hebat. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Antunna. Diacak sekarang ya. Nah, diacak bingung. Coba ya, sama-sama ya. Dua. Biar fokus. Ya, apa? Dua. Anta. Satu. Apa Bu? Anta. Ya. Antuma. Iya benar. Iya. Anti kamu perempuan. Anti. Ya. Antuma 2 orang. 2 orang laki-laki sama 2 orang perempuan. Begitupun kata ganti orang kedua. Kata ganti orang ketiga. Tapi 2 apa? Mereka berdua berdua. Huma. Ya. Nah, 3. Antum. Apa? Antum. Ya. Nih, ya. Lihat nih. Jumlahnya lihat dulu. Saya tunjuk ke belakang baru. Nah, ya, lihat jumlahnya dulu. Karena jumlah dan gender ini beda, ya. Plus ya orang keberapa dia, ya. Iya. Ya. Ini ya perhatikan. Antuma ke depan. Nunjuk. Kalau nunjuk berarti orangnya ada di depan. Saya tunjuk. Antuma. Ya. Antunna. Ya. 3. Belakang. Hum. Ya. Huma. Belakang. Belakang orang ketiga. Ya.
Perhatikan. Hunna. Hunna. Ya. Antuma. 3 orang. Antum. Ya. Antum kok nggak riut ya. Nanti gini aja Bu latihannya. Coba, yuk kita sama-sama berurutan yuk. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, tunna. Nah, terakhir. Ya. Kalau tadi lawan bicara namanya apa? Mukhotob. Perempuannya mukhotobah. Kalau nggak ada orangnya namanya apa? Goib. Perempuannya goibah. Nah sekarang yang terakhir, orang pertama berarti orang yang bicara. Ya, orang bicara ini ada 2. 1 anak. Kalau yang bicaranya seorang. Kalau bicaranya rame-rame, nahnu. Wah ini tidak ada pembagian gender. Mau laki-laki mau perempuan, selama dia itu 1 orang namanya ana. Ana, ane, saya. Nahnu, kami. Ya, kami artinya apa? Nahnu. Mutakallim ma'al ghair namanya. Ya, orang yang bicara tapi bersama yang lain. Artinya ya orang pertama tapi yang berbicara sama-sama gitu ya. Itu hanya ada 2 saja. Ana, nahnu. Berarti 12 tambah 2 jadi 14 ya. Jadi ada yang menyebut 12 karena huma dan antuma dijadikan 1. Gitu ya. Huma ya laki-laki dan perempuan sama, begitupun antuma ya, mau laki-laki mau perempuan sama, sehingga disatukan saja jadi 12 ya, kita nggak apa-apa 14 ya. Nah, ini kata ganti. Coba ayo sama-sama kita ulangi sama-sama ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Nah, kalau nunjuk anak, ana. Nahnu ini kita atau kami. Kita. Nah, jadi nunjuk ke diri sendiri ana. Ya, nah. Sekali lagi. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antun. Dibalik, bisa dibalik. Nahnu berarti Antuna. antuma. Anti dulu. Antum, antuma, anta ya. Maaf ya salah nunjuk tadi ya. Maka itu orang kedua. Nah sekarang orang ketiga. Hunna, huma, hum, hiya, hum, huma, huwa. Udah. Huwa ya. Jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti latihannya isyarat. Saya yakin semuanya sudah tinggal menyesuaikan saja ya. Kalau tahu sudah tahu ya. Insya Allah ya. Tinggal nanti praktek aja di rumah. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana. Tinggal latihan nanti di rumah ya. Nyanyi ya. Nah sedikit ya pembahasan ya, tidak mesti selesai dulu tapinya ya. Saya ingin jelaskan secara garis besar dulu. Itu kata ganti ya. Kalau kata ganti itu jelas ya. Kata ganti itu jelas. Yang ditunjuk orang keberapa dan gendernya
apa, gitu ya. Jumlahnya berapa itu jelas. Orang ketiga, gender perempuan, kan gitu. Ya, yang ditunjuk satu orang misalkan. Ya, huwa. Itu kan jelas, ya. Jadi kalau bahasa Arab itu rinci, Pak, Bu. Ya. Ini kenapa harus kita hafal dari mulai awal rumus ini, kata ganti ini, karena nanti bersambung dengan kata kerja. Perhatikan. Dalam bahasa Arab kita mengenal yang namanya fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Bahasa kita kata kerja. Tapi nanti kita kenal Bapak Ibu dalam bahasa Arab, ya. Fi'il itu kata kerja. Ya, secara umum seperti itu. Ya. Kata kerja itu fi'il. Ya, contohnya fa'ala. Fa'ala artinya mengerjakan, melakukan. Berarti ini jelas yang namanya kata kerja. Cuma nanti dalam bahasa Arab Bapak Ibu kita kenal, ya, ada dia itu fi'il tapi belum tentu kata kerja. Nah, ya, dia itu masuk ke dalam fi'il tapi ketika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu bukan kata, bisa saja menjadi kata sifat, ya, tapi masuk ke dalam fi'il, ya. Nah, contoh dalam bahasa Arab ada, ya, kata kerja berupa fi'il, ya, ada fi'il, ya, karuma. Ada lagi yang umum hasuna. Nah, hasuna di Quran ada. Hasunat mustaqarrau wa muqama, ya, hasunat murtafaqa, ya. Ada kata hasuna. Hasuna kalau kita alih bahasakan itu mempunyai arti, ya, fiilnya fiil madhi. Fiil madhi itu artinya telah, suatu pekerjaan yang telah dilakukan masa lampau. Ya, hasuna contohnya nasara. Nasara artinya telah menolong. Hasuna itu artinya telah baik. Saya tanya, baik itu kata kerja bukan? Maka, ya, tapi kalau kita kaji dalam bahasa Arab, hasuna yahsunu wazan fa'ula yaf'ulu itu masuk ke dalam fi'il. Ya, maka, ya, secara kaidah fi'il itu kata kerja. Ya, kata kerja berarti fi'il, kan gitu. Nah, kalau kita pahami dari segi kaidah seperti ini, ya, berarti, ya, kata kerja itu pasti fi'il, tapi tidak setiap fi'il itu kata kerja. Ya, kata kerja sudah pasti fi'il, tapi tidak semua fi'il. Benar, tidak setiap fi'il. Nah, ya, contohnya tadi hasuna. Hasuna artinya baik, telah baik, ya. Hasuna yahsunu. Nah, kalau kita bahasakan baik itu bukan kata kerja, sifat, tapi ketika kita pahami secara bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, ya, hasuna itu masuk ke dalam fi'il. Nah, sekarang kita belajar fi'il yang namanya, ya, fi'il madhi atau kata kerja masa lampau. Kata kerja yang sudah dilakukan, ya, apa namanya? Fi'il madhi. Nah, cuma hanya gini Bapak Ibu, saya ingin terangkan, ya, maksud daripada fi'il ini. Nah, ini yang harus kita pahami nih sebelum kita fungsi kita menghafal fi'il ini. Ya, kalau kata ganti kan jelas, ya, huwa huma hum, huwa untuk dia laki-laki satu orang, ya, hum untuk mereka banyak laki-laki, kan gitu. Anta untuk kamu, ya, kata ganti orang kedua satu orang. Nah, sekarang kok kata kerja ada tasrifnya juga. Nah, kita mengenal yang namanya tasrif.
Tasrif itu artinya merubah. Ya, apa artinya tasrif? Merubah. Ya, jadi nanti perubahannya ini bisa dari kata kerja menjadi kata benda. Contohnya melakukan, menolong. Menolong itu apa? Kata kerja. Ya, nah sekarang saya ganti kata menolong ini dengan pertolongan. Pertolongan apa artinya? Ya, masuk ke dalam apa? Kata kerja atau kata benda? Masuknya benda, isim ya, sifat pertolongan. Maka perubahan ini disebut dengan tasrif. Tasrif itu artinya merubah. Ya. Nah, sekarang kita kenal yang namanya fi'il madhi. Fi'il apa namanya? Apa artinya madhi? Berarti suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Ya, yang telah lampau. Ingat, nah di sini ada fa'ala, ya. Contoh pertama fa'ala, ya. Ada fa'ala pakai alif, lam alif nih, ya. Maksudnya ini alif ini di sini berarti lamnya panjang. Fa'ala, fa'alu ada tambahan huruf waw, ya. Nah, saya ingin terangkan gini, Pak, Bu. Bedanya bahasa Arab, bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris. Ini bedanya nih. Setiap bedanya kalau dalam bahasa Arab, setiap kata kerja, ingat ya, setiap kata kerja apapun itu, maka sudah bisa dipastikan di dalam kata kerja itu udah ada kata ganti di dalamnya. Sudah apa? Ada kata ganti. Contohnya fa'ala. Di dalam kata fa'ala itu artinya mengerjakan, fa'ala telah mengerjakan. Ini di dalam kata fa'ala sudah ada kata ganti huwa. Walaupun huwanya tidak disebutkan. Paham maksudnya? Nah, jadi fa'ala secara arti itu kalau kita artikan, ya, fa'ala apa artinya? Dia laki-laki telah mengerjakan. Panjang betul ya, panjang. Ya, itu uniknya bahasa Arab, Pak, Bu. Di dalam setiap kata kerja sudah ada seolah-olah sudah tersimpan di dalam fa'ala ini tersimpan kata ganti huwa, sekalipun tidak disebutkan. Paham maksudnya? Ya, berarti fa'ala itu apa artinya? Dia laki-laki telah mengerjakan. Nah, ya. Itu uniknya. Kenapa kita harus hafal kata ganti ini? Ya, ini pasti sesuai dengan bukan kata ganti. Setiap fiil, ya, itu tasrifnya sesuai dengan kata ganti. Ya, makanya huwa ini bersanding dengan fa'ala. Ya, karena di dalam kata fa'ala sudah ada kata ganti huwa. Ya, kita ganti lagi fa'ala. Artinya mengerjakan. Kita ganti dengan kata kerja yang lain. Contohnya nasoro, menolong. Di dalam kata nasoro sudah ada kata ganti apa? Huwa. Berarti nasoro artinya apa? Dia laki-laki telah menolong. Gitu. Lagi jalasa artinya duduk. Apa? Di dalam kata jalasa sudah ada huwa. Berarti artinya apa jalasa? Dia laki-laki telah duduk, kecuali Bapak Ibu sebutkan subjeknya di belakang, boleh. Berarti ya, contohnya jalasa Muhammadun. Nah, itu kan jelas. Berarti yang duduk siapa? Muhammad. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab seperti itu, Bapak Ibu. Kata kerja itu lebih umum atau lebih lazim disebutkan terlebih dahulu dari kata bendanya. Ya, contohnya ya. Ya, contohnya kalau tadi jalasa. Jalasa apa artinya jalasa? Ya, siapa yang duduk? Oh, enggak, Muhammad. Laki-laki. Ya, siapa yang duduk? Seorang laki-laki telah duduk. Satu orang. Ya. Nah, sekalipun tidak kita sebutkan,
Siapa ini yang duduk? Mesti tahu orang. Ya, pasti yang duduk ini laki-laki, orang ketiga. Nah, terkecuali kita sebutkan subjeknya. Kalau dalam bahasa Arab umumnya ya kata kerja dulu baru sub. Nah, jalasa Muhammadun. Ya. Berarti artinya apa? Muhammad telah duduk. Gitu ya. Boleh Muhammadnya di depan? Boleh. Muhammadun jalasa. Cuma tidak lazim ya, tidak. Nah, lebih lazim ini jalasa Muhammadun. Di dalam kata jalasa sudah ada kata ganti huwa. Ya. Kalau kita tidak sebutkan subjeknya siapa, ya, berarti yang disebutkan kata gantinya saja. Kalau dua orang cukup kita tambahkan alif di belakangnya, jalasa jadi jalasa. Maka di dalam kata jalasa sudah ada kata ganti apa Bapak Ibu? Huma. Ya, berarti huma jalasa. Gitu ya. Jadi seolah-olah sudah tersimpan jalasa. Jadi ada tambahan alif. Nah, kalau untuk mereka jalasu ada tambahan wow, jalasu. Berarti di dalam kata jalasu sudah ada kata ganti apa? Ya, jalasu. Hum jalasu. Ya, jalasa, jalasu. Nah, untuk perempuannya ya kita tambahkan taknis namanya. Ya, jadi cukup tambahkan tak. Jadi lasat. Ya, apa? Jalasat. Ada tambahan taknya ya. Berarti di dalam kata jalasat sudah ada kata ganti apa? Hiya. Domirnya hiya. Ya. Dua orang di belakang taknya sama. Kita tambahkan alif. Jadi jalasata, banyak amat giginya. Jalasata, ya. Nah, di dalam kata jalasa sudah ada kata ganti apa? Huma. Ya. Nah, untuk mereka perempuan bukan jalasatu. Jalasna. Jalasatu. Jalasna, ya, berarti di dalam jalasna sudah ada kata ganti benar. Ya, perempuan jalasat, jalasata, jalasna, bukan jalasatu, ya. Apa? Jalasna. Coba ya, sekali lagi ya. Fa'ala, kita ganti fa'ala lagi. Ya, coba. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ya. Jalasa, coba. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Berarti jalasna apa Bapak Ibu? Jalasna itu apa artinya? Iya, berarti apa artinya? Mereka perempuan telah duduk jalasa. Kataba menulis. Berarti kata kataba itu siapa yang menulis? Dia laki-laki. Coba kita tasrif kataba. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabena. Ya, berarti kalau katabu, apa artinya katabu? Siapa? Katabu. Ya, mereka laki-laki telah menulis. Ya, telah menulis. Kalau dia perempuan telah menulis, dia.
Dia berapa orang? Iya, katabat. Ya, katabat. Katabat. Ada taknya. Apa namanya? Katabat. Ya. Nasoro, coba kita ganti. Nasoro apa artinya Nasoro? Siapa yang menolong Nasoro? Dia laki-laki telah. Coba, ayo. Nasoro, Nasoro, Nasoru. Nasorot, Nasorota, Nasorna. Nasorna apa Nasorna? Mereka perempuan telah menolong. Mereka laki-laki telah menolong apa? Nasor. Ya, nah itu kita 6 dulu nih. Kita kata ganti ya atau fiil ini ya kita khususkan untuk orang ketiga dulu ya. Jadi pelan-pelan insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi itu ya Bu ya. Jadi nanti di rumah latihan nunjuk-nunjuk. Ya, latihannya nunjuk. Nah, ya. Jadi sudah tahu caranya ya. Orang ketiga laki-laki 1 orang. Nunjuk orang kedua, tangan kanan laki-laki. Kalau nunjuk sendiri anak. Ya. Insyaallah. Jadi mau apapun kata kerja tadi harus dipahami ya. Setiap kata kerja dalam bahasa Arab sudah otomatis ada subjek di dalamnya. Sudah otomatis itu Bu. Tidak bisa terpisahkan. Nggak bisa dipisah itu. Makanya tasrif kata kerja fi'il dengan tasrif kata ganti itu sama-sama berapa? 4. Sama-sama 14 jumlahnya. Ya. Insyaallah ya nanti kita lanjutkan lagi. Ya pesannya pesan tani. Ya. Di kantornya nunjuk-nunjuk naon cenah ya. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Nah, nanti kita ganti lagi dengan kata kerja yang lain. Pada dasarnya sama, rumusnya sama tadi. Mau duduk, menulis tadi rumusnya sama. Fa'ala, jadi fa'alat kalau perempuan, ya. Itu rumusnya sama. Mau kata kerja yang lain sama. Terakhir sebelum kita tutup, ya, coba kita tasrif fi'il atau kata kerja, ya. Kata kerjanya makan karena kita mau makan nih. Makan bahasa Arabnya akala. Apa? Akala apa artinya? Siapa? Nah, seorang laki-laki telah ya sebelum kita makan. Yuk kita tasrif dulu. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akala. Ya, berapa huruf akala? Semuanya 3 minimal itu kata kerja itu 3 huruf. Nggak ada yang 2 huruf. Akala, akala, jalasa, jalasa, fataha, fatah. Semuanya 3, tidak ada yang 2. Ya, minimal 3 sampai 6 huruf. Gitu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Ya, kata kerja khususnya tadi ya. Nah, pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Ya, kenalan. Iya. Alhamdulillah udah tahu fiil, kata ganti isim domir ya. Nah, itu isim domir itu harus dihafal. Ya, ini tidak bisa kita kira-kira, nggak bisa. Ini harus dihafal. Minimal tahu lah. Ya, tahu minimal. Walaupun tidak tahu urutannya nggak masalah ya. Penting tahu dulu ya. Nanti bisa dengan sendirinya karena terbiasa itu nanti insya Allah ya. Baik ya. Jadi pertemuan sebelum kita lanjut ke juz 3, insya Allah kita fokuskan kepada pembahasan kata ganti dan fiil ya. Karena nanti di juz 3 itu mengenal yang namanya fiil ya. Insya Allah kita kenalannya dari akhir juz 2 ini ya. Kita belajarnya bertahap insya Allah. Baik ya. Kita tutup.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.